Ting Sprintil. Hello. Irake. Wah, udah rame tuh, ada bunyi-bunyian di luar rumah. Irake di malam tahun baru. I'm back. Saya kembali di malam tahun baru untuk episode terakhir di 2024, dan di luar sana udah mulai kedengeran suara kembang api, petasan dinyalakan karena sekarang sudah jam 22 WIB ya, yang artinya di wilayah Indonesia bagian lain itu sudah merayakan tahun baru ya guys. So Happy New Year untuk yang sudah merayakan tahun baru ya di Indonesia bagian apa ayo ya. Pokoknya WIT, WIT dan WIB kan. Masih pada ingat nggak guys, kota-kota yang termasuk di waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Barat, dan waktu Indonesia Tengah ya. Saat ini episode 12 dari 2024 yang Sprintil diturunkan. Saya sudah pakai baju siap-siap untuk tidur. Tahun baruannya udah pakai piyama guys, karena Eko sudah ngantuk nih ya. Tadi sih udah ngantuk-ngantuk gitu, jadi makanya tadi lagi rekaman terus break dulu, terus habis itu habis mandi ya agak segeran lagi, jalan lanjut lagi deh saya nongkrong di bawah ya, sambil ya walaupun pijamaan tapi kita rekaman aja ya guys. Oke. Waktu Indonesia Tengah ya sudah merayakan tahun baru 2025, dan waktu Indonesia Timur juga tadi udah waktu jam 10 ya. So, tahun baru ngapain aja guys? Kalian pada kemana? Kalau saya ditanya tahun baru kemana? Udah pernah tuh. Jawabannya standar banget ya. Ya udah pernah sih emang waktu muda ya, jadi kayak ngancuk, udah seumuran para 5 makanya udah di rumah lah, udahlah tidur, abis makan kenyang. Dari siang udah udah sibuk gitu nyiapin masakan buat dimakan sama bocah-bocah, dan kebetulan juga karena anak-anak lagi pada libur kuliahnya, jadi nggak kemana-mana juga, mereka pilih di rumah saja sama ibunya karena ibunya sudah wanti-wanti nggak usah kemana-mana deh, tahun barunya 2025 di rumah aja sama keluarga, karena kan kebetulan mereka kuliahnya ada yang kuliah di luar kota gitu, jadi ngumpul lah sama ibunya sama bapaknya gitu ya, yang walaupun sudah pada masuk kamar masing-masing juga, udah pada molor ya. Enggak sih, bapaknya doang yang udah molor, anak-anaknya masih pada main game kayaknya di kamar ya. Anyway, soal ngomongin tahun baru ya, tahun 2024 ini kayaknya cukup menyenangkan ya, ngelihat sosial media bermunculan bungkus 2024 alias rap 2024 ya. Ada Spotify Rap yang tentunya kita tunggu-tunggu selalu ya, karena Spotify Rap ini kayak semacam rapot buat kita ngapain aja sih di Spotify gitu ya, lagu apa aja yang paling banyak didengerin, terus juga artisnya, penyanyinya siapa aja yang jadi paling banyak dipasang, terus juga podcast juga ada ya, podcast apa yang paling banyak didengar. Rapot saya Spotify Rapnya itu paling banyak didengar adalah punyanya Baberane, itu apa sih namanya, Genbi. Karena saya seneng dengerin itu karena mungkin merasa ada yang seangkatan ya. Seangkatan nama kepala sekolahnya di podcaster Indonesia. Terus saya juga ternyata cukup rajin mendengarkan podcast saya sendiri. Buat apa sih dengerin podcast sendiri, suara sendiri? Ya sebenarnya sih lebih buat ini aja ya, itu adalah sebagai ajang untuk belajar dari kesalahan gitu ya, kan kita
ya saya ngoceh-ngoceh gitu walaupun tidak berharap banyak gitu dari sini gitu ya, maksudnya kayak wah tiba-tiba jadi artis kondang gitu enggak, cuman kan perlu belajar dari kesalahan gitu ya, apa takut ada salah-salah kata, salah-salah ngomong gitu kan, jadi harus dicek and recheck gitu, makanya sekalian juga introspeksi ya, kalau misalnya ada kayak aduh suaranya kurang oke nih gitu, aduh mikrofonnya kayak nggak keluar suaranya dan sebagainya gitu ya kan, jadi kan kita perlu belajar dari kesalahan diri sendiri, bukan begitu teman-teman. Ada lagi saya dengerin suara Puan ya, karena sama-sama perempuan. Terus ada apa lagi ya, pokoknya senang deh ngeliat rapot tahun ini cukup ARMY ya, dan kebanyakan denger K-pop ya ternyata gitu. Nggak nyangka juga ternyata sambil dengerin lagu-lagu kayak BTS, terus kayak apa sih New Jeans atau siapalah itu. Pokoknya K-pop itu cukup semangat juga ya sambil kerja gitu ya. Terus ada siapa lagi ya? Malik di Essential pastinya masih. Terus apa lagi sih, saya mau cerita apa ya? Oh ya, foto Google Foto juga ngeluarin loh ternyata. Jadi ada mereka apa sih, kalau yang pakai Google Foto pasti ntar ada kayak kenangan bersama 2024 gitu. Terus kayak dia udah bikinin videonya gitu. Jadi kita tinggal posting. Terus warnamu di 2024 gitu. Ada apa sih? Ternyata warna aku tuh RGB ya, red, green, blue. Terus dibikinin videonya. Terus ada selain itu apa ya? Twitter juga ternyata ada ya, Twitter Rap. Tapi saya belum nyobain sih karena saya juga Twitternya lagi mati suri. Terus jarang dibuka. Terus ada apa lagi ya? Dari tempat-tempat belanja ya juga ada Shopee katanya ya, Shopee Rap. Terus ada lagi TikTok ada nggak ya? Saya belum nyoba sih, saya belum buka. Mungkin ada ya. Terus ada Canva juga ada template Canva Rap gitulah. Terus ada ya yang ditunggu-tunggu tuh biasanya dari aplikasi ini nih, Gojek ya. Gojek biasanya suka ngasih rapot setiap akhir tahun gitu ya. Rapotnya kita tuh kayak apa sih paling banyak itu pakai fasilitasnya apa kita GoFood atau kita pakai Gojek atau GoCar gitu ya. Sebenarnya itu apa ya, seru-seruan di akhir tahun gitu ya, kayak jadi mempererat hubungan antara suatu brand dengan konsumennya gitu ya, karena kan ya jadi apa ya, jadi ya kita posting di sosial media gitu, terus udah gitu hubungan yang akrab gitu ya, ditunggu-tunggu si bungkus 2024 ini ya, atau dan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Gitu gak sih guys? Aduh, mulai tunduh ini teh ya. Aduh, ibu-ibu podcastan di tahun baru sambil nungguin jam 12 malam ini. Kalau zaman dulu nih, jam 12, jam-jam segini mungkin gue lagi keluyuran ya. Karena tahun baru biasanya kan jalan-jalan gitu ya. Naik mobil sama entah sepupu-sepupu, temen-temen, atau sama adik kakak gitu ya, jalan-jalan lah mungkin kemana, keliling Jakarta, atau pas kalau lagi di luar kota ikut bokap gua kerja gitu ya, ya di luar kota kita sambil nunggu jam 12 gitu udah siap-siap trompet dan ya makanan-makanan khas tahun baru gitu lah ya, barbekyuan gitu ya. Kenapa ya? Kenapa sih harus identik dengan barbecue, bakar-bakaran ayam atau bakar-bakaran daging, jagung bakar dan sebagainya tuh harus di tahun baru ya? Kenapa ya? Padahal sih nggak juga ya, kapan aja mau ya, sok aja tuh ya gitu ya. Mungkin sama kayak kalau orang Amerika pada ngumpul bakar-bakaran di 4th of July dalam rangka perayaan kemerdekaan mereka gitu. Pasti mereka pesta barbecue ya. Gitu nggak guys? Terus kalian gimana nih? Tahun baruannya udah apa sih? Pokoknya mah udah di tahun 2025 ya. Saya mendoakan semuanya selalu sehat, bahagia, tercapai semua yang dicita-citakan. Pokoknya tetap semangat aja ya di tahun baru yang katanya penuh tantangan. Makin banyak tantangan dan makin liar. Aduh, panjang liarnya, saking panjangnya, saking pusingnya. Karena makin banyak peraturan baru dari pemerintah yang oh my god, seperti seakan mencekik rakyat. Aduh, speechless lah pokoknya mah. Tapi
Ya gimana ya, mau dikatakan apa lagi, kayak harus dipaksa nurut gitu sama pemerintah ya. Semoga tahun 2025 pokoknya tetap optimis aja deh, selalu semuanya berkah, terus banyak rezeki dan semuanya sehat, bahagia, tercapai semua yang dicita-citakan. Itulah udah doanya sih, gitu aja tahun baru ya guys. Soal yang korup-korup ya masih banyak juga ya di akhir tahun beritanya ya. Aduh, itu kayak menyakitkan hati sih, menyayat hati sekali. Sementara aku beli cabai goceng mahal banget, dapetnya cuma sedikit banget. Tiba-tiba ada yang punya duit sampai triliunan gitu ya, tapi duitnya ya gitu deh, didapat dengan gitu. Jadi ya gimana ya, kehul pasti kesel, tapi ya gimana cara ngelawannya guys, coba tolong ya dikasih tahu ya. Capek jadi ibu-ibu teh belanja sekarang 100.000 teh cuma dapat sedikit, tahu nggak guys? Jadi kalau ada lagu zaman dulu ya, wayah na tahu deui tempe deui, ya emang gitu sih. Jadi ya udah sih, tempe tahu ya 10.000 12.000 gitu ya. Ya udah makan itu aja ya guys. Tapi emang iya sih, jadi emak-emak di makin hari tuh makin liar ya, karena makin harus banyak tantangannya untuk putar otak, pilih menu yang harus tetap sehat untuk keluarga, tapi gimana harus tetap ngirit gitu ya. Jadi ya harus ya putar-putar otak gimana cara ngatur menunya supaya nggak bosen gitu kan. Kalau yang anak-anak muda mungkin tantangannya beda lagi ya. Setiap usia pasti ada tantangannya deh. Maksudnya umur yang 10-an, 20, 30, 40, 50 seperti saya pasti punya tantangan sendiri-sendiri deh gitu, ada cerita sendiri-sendiri. Dan nanti teman-teman juga yang mungkin usianya masih di bawah saya pasti akan melewati masa-masa juga yang sama yang udah pernah saya lalui gitu ya. Jadi semua akan berlalu gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada yang kayak menghadapi masalah, atau lagi kayak ada yang pusing sama kerjaan, pusing sama soal pacar, atau lagi patah hati, lagi diputusin pacar, tenang, semua itu pasti akan berlalu gitu ya. Jadi ya saya selalu ingat ini aja sih, tidak akan seorang manusia diberi cobaan yang tidak bisa ditanggung oleh orang tersebut gitu ya. Jadi itu aja sih patokannya, pasti semuanya akan berlalu gitu ya. Badai pasti berlalu, gitu aja deh, apalin aja lagu itu ya guys. Anyway, udah deh ya. Kayaknya udah jam berapa nih? Sebentar lagi jam 12. 31 Desember akan menjadi episode terakhir dari Things Printil Podcast. So, saya Ira Kaninya, mohon maaf ya kalau selama setahun ini di semua episode saya ada salah-salah kata, mungkin ada salah-salah ucap, mungkin ada salah-salah sebut, salah info gitu ya. Maaf ya guys, nama juga saya manusia biasa yang banyak salah ya kan. Jadi semoga semuanya tetap semangat di tahun baru, menyambut tahun baru, tetap semangat, sukses selalu buat semuanya ya. Ya udah deh kalau gitu, selamat tahun baru guys, happy 2025 2025 ya. Semangat semuanya. Yuk mungkin akan ada yang baru-baru lagi di Things Printil Podcast. Apakah itu ya kita lihat saja nanti. Jadi ya Happy New Year, sukses selalu buat semua. Bye, Irake pamit dulu.